Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5A? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Aufiana lagi. Kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran ketiga. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, setelah membaca doa supaya lebih semangat semuanya, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Diikuti ya lagunya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Selanjutnya, anak-anak setelah menyanyikan lagu nasional sudah lebih siap kan belajarnya? Sudah lebih semangat. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita ke materinya. Disimak baik-baik ya. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran ketiga. Di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai media? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadi posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat memengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Amatilah peta Indonesia berikut. Amatilah gambar peta tersebut. Tuliskan nama daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi pada kolom berikut. Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota dan tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas. Kemudian lingkarilah dengan pensil berwarna. Nah, ini dia
kota Semarang yang dilingkari. Kemudian kita tahu tadi kota Semarang berada di 110 bujur timur ya anak-anak. Dan 7 derajat lintang selatan. Ini 110 bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Nah, anak-anak, lihatlah peta di kelasmu atau buku atlasmu. Pilihlah 10 kota, kabupaten pada peta di atas, kemudian tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau yang ini contohnya nama tempat yang ada di Jawa Tengah beserta garis lintang serta garis bujurnya ya anak-anak. Pada latihan tersebut, kita telah ditunjukkan nama 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi mempunyai kabupaten. Setiap kabupaten memiliki kekhasannya masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sebaliknya, ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, anak-anak, mari kita diskusikan bersama-sama tentang contoh-contoh kedua perilaku tersebut ya. Ini dia contohnya. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ada yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama, menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Yang kelima, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Yang keenam, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Kemudian contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, melakukan kegiatan dengan terpaksa atau setelah ditegur orang tua. Yang ketiga, mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kelima, saling ejek dan menganggap suku sendiri yang terbaik. Yang terakhir, hanya ingin bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Jangan dicontoh ya. Anak-anak, dari segi geografis negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Mari kita baca tulisan berikut ini. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anak, untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dibuatlah iklan, ajakan, atau seruan seperti berikut.
Nah, iklannya seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Anak-anak masih ingat kan apa itu iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Nah, ini dia salah satu contoh dari iklan ya anak-anak. Gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah mengamati peta Indonesia. Kemudian kita mengamati peta Provinsi Jawa Tengah. Lalu yang ketiga itu kita berlatih menunjukkan letak geografis suatu daerah. Kemudian kita setelah menunjukkan suatu daerah di Jawa Tengah, kita juga menuliskan garis lintang dan garis bujurnya beberapa tempat yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita juga sudah berdiskusi contoh-contoh yang tadi sudah Ibu berikan, contoh-contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan serta perilaku yang tidak mencerminkan kesatuan dan persatuan. Dari situ kita juga tahu ada iklan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ternyata ada iklannya juga ya di media cetak. Dari situ kita belajar tentang iklan. Iklannya yang sudah Ibu contohkan yaitu tentang mesin ya kan, mesin cuci. Nah, mesin cucinya merek Resik. Kemudian anak-anak bisa berlatih menceritakan isi iklan seperti yang Ibu sudah contohkan. Iklannya itu tentang mesin cuci, mereknya Resik, menceritakan kelebihan-kelebihan dari mesin cuci tersebut, dan lain sebagainya. Untuk mengajak pembeli membeli mesin cuci tersebut. Itu dia anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini dan mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.